Shalom sahabat terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18b. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berbicara masalah dosa, semua orang yang lahir, yang ada dalam dunia ini, semuanya sudah berbuat dosa. Kita bisa baca di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 dan Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut atau kematian. Tetapi oleh karena kasih karunia melalui Yesus Kristus, kita bisa diselamatkan jikalau kita bertobat. Seperti pada kesempatan kali ini, tema yang saya ambil adalah mengambil kesempatan untuk bertobat ketika jatuh dalam dosa. Mengambil kesempatan untuk bertobat ketika jatuh dalam dosa. Puji nama Tuhan, pada kesempatan kali ini, mari kita bandingkan berat mana dosa yang dilakukan oleh Simon Petrus dengan dosa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 26 ayat 74 sampai 75, apa yang dilakukan oleh Petrus. Nah, kalau kita bandingkan kedua tokoh tersebut, apa yang mereka lakukan? Petrus, kalau kita bisa melihat di dalam Yohanes 13 ayat 37, Petrus itu pernah berjanji kepada Yesus akan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi dan berada, dan dia rela memberikan nyawanya untuk Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Yesus memperingatkan dia, katanya, sebelum ayam berkokok 3 kali, Simon Petrus akan menyangkali dia. Apa yang terjadi? Dalam Matius 26 ayat 74 sampai 75, Petrus menyangkali Yesus. Dia menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dan bahkan Simon Petrus bersumpah, bahkan mengutuk bahwa dia tidak mengenal Yesus. Jadi dosa yang begitu besar yang dilakukan oleh seorang Petrus. Tapi apa yang dilakukan Petrus ketika dia menyadari akan dosanya? Dia menyesal, dia menangis dan mengambil tindakan dengan bertobat sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Petrus adalah salah satu murid yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Di dalam firman Tuhan kita bisa melihat Petrus satu kali berkhotbah 3.000 orang bisa diselamatkan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dengan kita bertobat, kesempatan bagi kita untuk Tuhan pakai secara luar biasa. Mari kita bandingkan dan seorang Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, dia hanya menjual Tuhan Yesus. Yudas juga menyesal, tetapi dia tidak mengambil tindakan yang benar. Apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot ketika dia melihat Yesus sudah akan diserahkan dan dijatuhi hukuman mati? Dia tidak bertobat, dia tidak mengambil tindakan. Malah justru dia bunuh diri sehingga hilang keselamatan. Nah, begitupun dalam kehidupan kita. Kalau kita bandingkan kedua tokoh ini, dosa yang dilakukan oleh Petrus jauh lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh seorang Yudas Iskariot. Tapi dalam mengambil sikap dan tindakan, Simon Petrus mengambil sikap yang benar. Dia mengambil kesempatan bahwa hidup adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, hidup adalah kesempatan untuk bertobat. Begitupun dengan kita, anak-anak Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang ada di luar sana yang sudah pernah jatuh dalam dosa, yang pernah jauh daripada Tuhan, pernah menyakiti hati Tuhan, mungkin berpikir secara manusia terlalu besar dosa yang dilakukan di hadapan Tuhan. Tapi ambillah sikap yang benar seperti yang dilakukan oleh seorang murid Tuhan Yesus, Simon Petrus. Dia menyesal dan bertobat, sehingga dia bertobat sungguh-sungguh, dan dia dipakai Tuhan luar biasa menjadi penginjil, menjadi murid yang salah satu murid yang hebat yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, mari kita mengambil tindakan yang benar dalam menghadapi dunia ini. Ketika kita jatuh, mari kita bangkit. Puji nama Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di luar sana, yang sudah merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Layak atau tidaknya,
Itu tergantung sikap hati kita. Kita mau datang kembali kepada Yesus, bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan mengampuni kita sesuai dengan janjinya dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tuhan terikat hukum dengan perkataannya, dan Tuhan tidak pernah berkata bohong. Kalau Tuhan berkata dosa kita diampuni, ketika kita datang sungguh-sungguh bertobat, maka itu pun yang akan dilakukan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.